Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi semuanya. Semoga hari ini semua dalam keadaan sehat. Oke, hari ini sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, marilah kita awali dengan bacaan basmalah. Semoga pembelajaran kita hari ini dapat bermanfaat bagi semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, pada kesempatan kali ini Pak Jadid akan menyampaikan materi mengenai tema 8. Nah, ini kita masuk ke tema 8 di subtema 1. Oke. Langsung saja kita simak materinya berikut ini. Nah, di tema 8 ini akan membahas mengenai bumiku, judulnya bumiku. Oke, langsung kita masuk ke pembelajaran yang pertama. Nah, pada pembelajaran pertama ini kita akan mengulas mengenai memperkirakan informasi dari judul teks non-fiksi. Jadi teks non-fiksi itu adalah sebuah teks yang isinya itu fakta, jadi bukan karangan, tapi merupakan sebuah kenyataan. Contohnya seperti berita, lalu artikel tentang fakta-fakta yang ada. Nah, cara memperkirakan informasi dari judul teks non-fiksi itu yang pertama adalah kita lihat judulnya. Nah, judul itu biasanya ada di atas sendiri yang paling besar. Nah, itu adalah kepala teks yang dapat menjelaskan secara pendek isi teks. Jadi intinya bacaan itu apa, itu bisa dilihat dari judulnya. Oke, kita dapat mengetahui perkiraan isi teks dengan mengetahui makna kata kunci dalam judul. Jadi dalam sebuah judul tadi ada sebuah kata kunci. Nah, kata kunci tadi adalah yang menentukan isi dari teks tersebut. Oke, kita akan lanjutkan. Nah, contohnya ada di sini. Nah, jadi punya contoh beberapa berita. Yang pertama, nah ini ada berita, judulnya adalah cerita guru Jambi manfaatkan TikTok sebagai media pembelajaran. Oke, kata kuncinya kira-kira yang mana ini? Nah, oke, benar sekali. Nah, jadi kata kuncinya adalah nih, TikTok sebagai media pembelajaran. Itu adalah kata kunci. Jadi perkiraan nanti bacaan tersebut akan mengulas mengenai TikTok sebagai media pembelajaran. Lalu kita coba cari contoh yang lain. Nah, ada lagi nih. Sejauh mana sekolah dasar siap tatap muka? Ini survei Kemendikbud. Nah, kata kuncinya apa kira-kira? Kata kuncinya ini adalah ini, survei Kemendikbud. Jadi, bacaan berita nanti akan mengulas mengenai survei Kemendikbud. Jadi, inti dari bacaan itu selalu muncul di kata kunci di dalam judul. Jadi, kita dapat memperkirakan atau memprediksi isi bacaan hanya dengan melihat judulnya saja. Oke, kurang lebih seperti itu. Nah, kita akan lanjutkan. Nah, kata kunci sekarang. Kata kunci itu kita dapatkan dari judul seperti yang telah kita coba tadi. Jadi ada yang namanya kata kunci. Nah, contohnya ada lagi kata kunci itu ini. Kasus COVID-19 masih berpotensi melonjak. Pekanbaru hanya izinkan 123 sekolah terapkan pembelajaran tatap muka. Nah, lalu yang sini kata kuncinya akan kita cari dulu. Jadi kata kuncinya adalah nih, sekolah menerapkan pembelajaran tatap muka. Nah, ini adalah kata kuncinya. Lalu yang soal di bawahnya sama, Mendikbud izinkan daerah yang sulit akses internet untuk belajar tatap muka. Jadi kata kuncinya itu bisa kita lihat dari judulnya itu saja. Oke, nah kita akan lanjutkan. Nah, coba menurut kalian apa kata kunci dari judul teks berikut ini? Nah, judul teksnya adalah perbedaan waktu di Indonesia. Kira-kira kata kuncinya apa? Oke, benar sekali. Jadi kata kuncinya adalah perbedaan waktu. Itu adalah kata kuncinya. Oke. Nah, perbedaan waktu tadi berhubungan dengan gambar yang akan Pak Jadid sampaikan ini. Nah, ini ada gambar bumi yang sedang berputar. Kita akan lanjutkan. Jadi rotasi bumi dan akibatnya. Rotasi bumi itulah perputaran bumi pada porosnya. Poros itu adalah sumbu atau ujung. Jadi misalkan kalau di sini, nah, Pak punya contoh toples seperti ini. Nah, poros itu adalah yang tengahnya ini, ujungnya. Jadi berputar pada porosnya itu berarti berputar pada sumbu-sumbunya atau tengahnya. Nah, berputar seperti ini namanya poros. Nah, akibat dari terjadinya rotasi bumi itu ada beberapa, ada 4. Yang pertama terjadinya siang dan malam. Karena ketika bumi berputar seperti di gambar ini, ada sisi yang terang dan ada sisi yang gelap. Sisi yang terang menunjukkan bahwa sedang mengalami siang hari. Lalu yang gelap, maka bumi sedang mengalami malam hari. Jadi misalkan seperti ini, Indonesia sedang melintas di bagian yang terang, berarti sedang siang hari, seperti itu. Lalu yang kedua, perbedaan waktu di bumi.
Jadi ada contohnya yang sekarang di Indonesia sekarang pukul 10.15, mungkin di daerah lain ada yang sekarang sudah pukul 1, ada yang masih jam 7 pagi seperti itu. Lalu yang ketiga adalah gerak semu harian matahari. Nah, yang kita biasanya melihat matahari itu seakan-akan bergerak dari timur ke barat, padahal yang bergerak matahari atau buminya. Nah, akan kita pelajari sebentar lagi. Lalu yang keempat adalah perubahan arah mata angin. Jadi ketika pagi hari kadang kita lihat angin itu bergerak dari utara ke selatan. Nah, tapi ketika sore hari angin bisa dari selatan ke utara. Itu adalah akibat dari rotasi bumi. Kita akan lanjutkan. Nah, yang ini gerak semu matahari. Gerak semu matahari itu mengesankan seolah-olah bumi itu bergerak, seolah matahari bergerak dari timur ke barat. Sebenarnya yang bergerak itu adalah bumi. Jadi yang berputar itu adalah bumi. Mataharinya tetap di tengah, buminya yang berputar sendiri. Nah, bumi yang berputar pada porosnya sehingga seolah-olah benda langit di sekitarnya itu yang bergerak. Jadi sebenarnya yang bergerak adalah bumi. Bumi bergeraknya dari mana kira-kira? Nah, berputarnya dari barat ke timur. Berputarnya dari barat ke timur. Maka daerah Indonesia yang bagian timur itu mengalami pagi terlebih dahulu. Nah, lanjutkan. Nah, contohnya ini ada siang hari. Ketika suatu daerah mengalami siang hari, maka kemungkinan di daerah baliknya, misalkan di sebelah sini siang hari, maka sebelah baliknya bisa jadi sedang mengalami malam hari, seperti itu. Nah, perbedaan siang dan malam. Nah, perbedaan wilayah waktu di bumi itu dipengaruhi oleh beberapa hal. Yang pertama, ini adalah akibat dari rotasi bumi. Karena berputar tadi, maka waktunya berbeda. Setiap satu putaran itu bumi berputar sebanyak 360 derajat. Nah, 360 derajat itu kita tempuh dalam waktu 1 jam. Satu hari, sekitar 24 jam. Jadi sekitar 24 jam di bumi itu berputar. Nah, setiap 1 jamnya bumi berputar sekitar 15 derajat. Jadi ketika kita berputar sebentar, 1 jam itu kita buminya sudah bergerak. Nah, seperti contohnya ini. Di Indonesia itu bila digambarkan kan ada beberapa garis bintang dan garis bujur. Nah, itu Indonesia terletak di antara 95 derajat bujur barat dan 141 derajat bujur timur. Nah, jika setiap 15 menit terdapat selisih waktu 1 jam, maka Indonesia memiliki 3 daerah waktu, yaitu WIB atau waktu Indonesia Barat, waktu Indonesia Tengah, dan waktu Indonesia Timur. Nah, itu zona waktu di Indonesia. Nah, selanjutnya ini. Ketika di daerah WIB atau waktu Indonesia Barat itu ada di Jawa, Sumatera, Kalimantan, bagian tengah, dan hingga barat hingga daerah Madura, itu termasuk waktu Indonesia Barat. Nah, lalu bagian waktu Indonesia Tengah itu meliputi daerah Bali, Kalimantan bagian utara, timur, selatan, Sulawesi, Nusa Tenggara Barat, hingga Nusa Tenggara. Nah, lalu yang daerah WIB atau waktu Indonesia Timur, ini timur, bagian paling timur. Ini yang biasanya mengalami pagi lebih dulu. Jadi Maluku Utara, Maluku, Papua Barat, dan Provinsi Papua. Termasuk waktu Indonesia Timur. Nah, itu perbedaan waktu di Indonesia. Jadi, ketika sekarang ini contohnya di Bali, di daerah Bali itu mulai pukul 1. Di Bali pukul 1, maka bisa jadi di daerah kita belum sampai pukul 1. Di daerah kita waktu Indonesia Barat pukul 12. Seperti yang mengalami pagi lebih dulu adalah bagian yang timur. Oke. Nah, mungkin sampai situ dulu pembahasan dari Pak Jadid kita hari ini. Silakan setelah ini mengerjakan soal yang sudah Pak Jadid share di grup WhatsApp. Oke. Bila ada pertanyaan silakan tanyakan langsung ke Pak Jadid atau melalui grup. Silakan. Nah, saya akhiri, semoga bermanfaat bagi semuanya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa tetap jaga kesehatan, pakai masker dan rajin cuci tangan. Semoga semuanya terhindar dari pandemi yang sedang terjadi. Oke, saya akhiri. Semoga bermanfaat bagi semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.